Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya musannifin. Bersama tu fasil muhaddisin ma'antu Sufyan wa ila hadrati Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asy'ari Al-Makki, jami' masyayikhina wa asrina wa liman asana ilaina wa li abaina wa mahadina wa tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yalijun nar rajulun, ya, tidak akan masuk neraka laki-laki baka min khasyatillah, yang dia bersedih min khasyatillah, karena minnya bermakna taklil. Taklil itu karena takut kepada Allah. Ya, tapi perlu difaham, takut kepada Allah itu kan ada bukti. Berupa apa? Ya, di sini di dalam syarah ini disebutkan ad-da'iya ila imtithari awamir wajtinabi nawahi. Ya, takut yang mendorong dia untuk melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Ya, ini bisa diperoleh dari ini deh. Ada sebuah ayat yang mana Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ya. Sesungguhnya innama itu kan hasar itu, sesungguhnya yang hanya takut, hanya takut innama itu, yang hanya takut kepada Allah min ibadi dari para hambanya al ulama, yaitu ulama. Ya, jadi di sini Allah memberikan isyarat sebab dia sedihnya itu, ya, kan gitu, yaitu sebab sedihnya itu ya karena dia ngerti, kan gitu. Jadi bukan sedihnya tanpa ada alasan, ya, tapi karena ada alasan, yaitu sedih ya karena ya tadi itu. Jadi sekali lagi buka di sini, sedih di sini itu karena takut kepada Allah, yang itu kemudian mendorong dia untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga dari hadis ini juga kita bisa paham, buka atau sedih yang diinginkan itu adalah bukan sedih karena mikir perkara dunia atau mikir sedih gak bisa liburan, ya, tahun baruan, ya, bukan itu. Tapi sedihnya itu karena khasyatillah, karena takut kepada Allah yang mengajak dia untuk kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu yang harus difahami itu. Hatta yauda al-labanu fiddar, sehingga laban itu, susu itu tidak kembali kepada teteknya. Maksudnya apa ini? Maksudnya ya ini mohal, tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin terjadi orang yang takut kepada Allah itu kemudian masuk dalam neraka. Bagaikan ketidakmungkinannya susu yang sudah keluar kemudian kembali kepada teteknya. Kan susu yang keluar dari pentilnya itu, pentilnya perempuan itu. Maksudnya begitu. Jadi
Kalau sudah orang itu takut, sedih karena takut kepada Allah, yang mendorongnya kemudian melakukan perbuatan yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, itu tidak mungkin masuk neraka. Gitu. Seperti ketidakmungkinannya susu itu kembali menuju teteknya, susu yang sudah keluar itu. Wala yajtami'u, dan tidaklah jadi kumpul gubarun, yaitu debu fisabilillah, yaitu di sabilillah, yaitu akibat perang. Perang itu kan cenderung kan menimbulkan debu. Ya, kita naik kendaraan itu kan ada debu yang mengepul. Waduhanu jahannam, dan asap jahannam. Maknanya, jadi kalau orang sudah melaksanakan perintah Allah, terutama di sini adalah perang fisabilillah, itu yang nanti tidak akan berkumpul, dalam arti dia tidak akan masuk ke neraka jahanam. Nah, begitu, Rek. Ya. Itu. Nah, tapi yang harus digarisbawahi itu, Rek, yang depan itu ya, la yalijun nar wa rajulun baka min khosyatillah. Ya. Enggak mungkin masuk dalam neraka laki-laki yang sedih akibat dia itu takut kepada Allah. Makanya ini dimasukkan dalam hadis ini, dimasukkan dalam bab fadlul buka, keutamaan dari buka yang berimbas menjadi lantaran bagi dia Allah menyelamatkan dia dari neraka. Gitu loh ya. Jadi itu intinya di situ. Inti hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam babu fadlil buka. Oleh karena itu kita seyogianya itu tidak apa-apa memiliki sedih tadi itu. Tapi ingat, tadi sudah diterangkan oleh Sarah yang menyarai kita itu, Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi ini takut bersedih ya min khosyatillah, karena takut kepada Allah itu adalah yang kemudian dari takutnya kepada Allah itu mengajaknya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Gitu deh. Pun. Wa an Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita, qala, Nabi bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah fi dhillihi, yang mana nanti Allah akan menaunginya di naungannya, ya. Perlu difaham, Rek. Jadi kalau dalam Quran maupun hadis ya, penyebutan angka itu kok lebih dari 3, itu sebenarnya bukan menunjukkan angka yang spesifik, tetapi menunjukkan banyak. Allah menyebutkan langit itu ada 7, sama 7 gitu ya. Itu sebenarnya ada ulama yang mengartikan 7 itu bukan bilangan, tetapi menunjukkan banyak. Artinya apa? Bahwa langit itu lebih dari 7. Ya sama dengan kita di Indonesia itu ya. Kalau menyebutkan banyak itu kan terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Terima kasih, matur suwun, sewu suwun. Nah, umpamanya itu sebenarnya bukan mau menunjukkan jumlah matur suwunnya 1000, tidak. Tetapi itu menunjukkan betapa banyak yang mau diucapkan ucapan terima kasihnya. Bisa dipaham ya? Jadi sekali lagi penyebutan angka itu bukan ada, ini
ada ulama yang mengatakan itu bukan menunjukkan jumlah sebenarnya, tetapi menunjukkan banyaknya. Makanya kalau dilihat di sana ini Imam Al-Hafidz As-Sakhawi beliau mengatakan bahwa yang nanti mendapat naungan Allah itu tis'atun wa samanin, ada 87 golongan dan seterusnya. Jadi tidak 7. Ya. Karena tadi itu penyebutan angka itu kalau di atas 3 itu tidak menyebutkan spesifik angkanya, tapi itu menunjukkan banyaknya. Dan ini bisa kita paham di langit kita aja, langitnya bumi ini, ya itu kan sudah banyak ada jumlah lapisannya itu, samaknya itu. Ada mesosfer, ada termosfer, ada ionosfer, ada apa lagi itu? Ada kisaran 4. Itu di bumi saja loh, belum nanti yang di atas. Itu kan menunjukkan langit 7 itu bukan menunjukkan makna spesifik angka, tetapi menunjukkan banyaknya. Nah, gitu deh. Ya, saya cenderung gitu supaya nanti kalau sabaatun itu nek pitu kan nek titik ya. Andaikan banyak, otomatis harapannya ya dengan penegasan bahwa Allah itu akan masih menyimpan 99 rahmat yang sekarang yang diciptakan Allah 100 itu kan yang diturunkan ke bumi kan masih 1 dan masih ada 99 dan itu masih disimpan oleh Allah. Itu menunjukkan banyak kan, yang otomatis yang mendapatkan naungan itu pastinya juga banyak kan begitu. Pun yudilluhumullah, yang mana Allah menaungi mereka fidillihi, di dalam naungannya. Ya. Ada ulama yang cenderung mengartikan naungan itu maknanya itu adalah orang yang berada naungan Allah itu berada dalam kebaikan Allah dan himayatihi, yaitu penjagaannya Allah. Kenapa kok diartikan begitu? Ya tadi itu. Jadi Allah itu kan mukhalafatul lil hawa bisi kan. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau ini nanti diartikan Allah menaungi, berarti seakan-akan Allah punya payung ya, padha mek makhluk kan begitu. Dan penafsiran ini, pengartian begini ini ternyata juga ada di orang-orang Arab. Orang Arab itu terkadang kalau dia berada di bawah di bawah perlindungan seorang, ya, di bawah perlindungan raja begitu itu, perlindungan pemimpin yang baik, itu mereka tuh banyak mengatakan inni fi dilli fulanin, ya. Sesungguhnya saya ini fi dilli fulanin, di dalam naungan si fulan itu. Nah, yang maknanya dil itu adalah berada di himayatihi, yaitu berada di penjagaannya. Artinya yudillumullah fi dillihi itu Allah akan menjaga 7 golongan ini nanti di akhirat, diamankan oleh Allah. Nah, gitu loh. Ya. Ini kalau dalam bab ilmu balaghah tuh masuk juga tauriyah itu. Makna dekatnya dzil itu adalah ya naungan, ya. Makna jauhnya adalah himayatuhu, himayatullah, yaitu penjagaannya Allah. Nah, ya sama dengan was-sama'u banainaha bi'aidin, ya. Makna dekatnya bi'aidin ya tangan. Makna jauhnya adalah kekuasaan. Kami bangun langit itu dengan kekuasaan. Nah, begitu. Ya. Dan hal ini sebenarnya
Ada juga dalam bahasa Indonesia itu juga begitu, sama aja. Bahasa Indonesia itu terkadang memakai kata-kata kiasan kan ya. Bahasa Indonesia itu. Ya yang paling gampang dia orang yang besar kepala. Itu kan kiasan dari orang sombong. Jadi jangan diartikan makna majasnya. Ya, gitu. Ya tapi harus disambungkan dengan pelajaran tadi malam itu. Kalau terkait iktikad, makna-makna itu harus sampai tarik ke makna dohir dulu. Jangan makna takwil. Ya, terkecuali kalau bertentangan dengan dalil akal yang sudah pasti. Ya, kalau dalil akalnya masih doni itu tidak bisa. Biarkan bermakna, kita tarik ke makna dohir, jangan ditarik ke makna takwil. Makna dohir itu makna yang dekat, paling mudah difaham. Aidin itu paling mudah difaham adalah tangan. Ya, makna jauhnya atau takwilnya ya kekuasaan, gitu. Itu kalau dalam bab akidah ya. Dalam bab iktikad itu harus begitu. Nah, ini perlu difaham fi dillihi itu kan dil itu diidofahkan kepada lafaz. Domirnya kan kembali pada Allah. Itu menunjukkan tasrifan, yaitu menunjukkan kemuliaan dari orang yang mendapatkan naungannya Allah. Ya kayak Nabi Muhammad disandingkan dengan Allah, itu kan menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sampai bersandingan dengan Allah. Dil juga begitu. Kata disandingkan dengan Allah itu menunjukkan dilnya itu adalah mulia, ya. Gitu deh. Yauma la dilla illa dilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di hari, kalau ini diartikan makna jauh tadi itu, di hari tidak ada himayah, tidak ada perlindungan illa dilluhu, terkecuali perlindungannya Allah. Kan memang enggak ada. Nanti di akhirat itu kan enggak ada perlindungan siapa-siapa lagi. Gak ada perlindungannya presiden, gak ada perlindungannya raja. Kalau sekarang mungkin yang melindungi kita presiden, ya kan? Melindungi orang-orang di Saudi yang melindungi raja Saudi. Ya, di Amerika presiden Amerika. Nanti di hari kiamat gak ada itu. Perlindungan itu, himayah itu hanyalah milik Allah saja, Allah yang bisa melindungi. 7 golongan itu siapa saja? Imamun adilun, ya. Kalau di sini disebut imamun adilun, itu maknanya adalah imamul a'dom, kepala negara. Ya, jadi bukan imamun adilun, imam sholat, ya. Bukan imam sholat ini, imam pemerintahan, ya. Imam pemerintahan yang adil, yang meletakkan sesuai dengan tempatnya. Jadi contoh ada bantuan BLT bantuan langsung telas itu ya tepat sasaran gitu lah ya. Jadi kalau memang tidak mampu diberikan, bukan karena faktor oh iki boloku, oh iki pendukungku, iki si nyoblos aku, itu berarti dia nggak adil. Tapi kalau dia memberikan sesuai dengan karakter dari BLT, yaitu diberikan kepada orang yang tidak mampu, maka dia masuk kategori orang imam yang adil. Wasabbun nasa'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh fi ibadatillah, di beribadah kepada Allah. Ini juga yang nanti akan mendapatkan naungan kayak sampean tahun baruan ngaji itu nasa'a fi ibadatillah. Terus sampean juga harus jeli. Nabi mengucapkan sabun nasa'a fi ibadatillah. Orang itu, pemuda itu yang beribadah kepada Allah itu ada 2 macam kan? Ada yang beribadahnya itu karena memang dia sudah terbiasa.
Ya kayak sampean ini berada di pondok terbiasa ibadah. Tapi juga ada loh pemuda yang beribadahnya mergo tobat dulu. Awalnya tidak baik, kemudian tobat. Ada nggak gitu? Ada. Lah, di sini ternyata yang disebutkan oleh Nabi sabun nasa'a fi ibadatillah. Artinya apa di situ? Lebih utama pemuda yang memang tumbuh dalam beribadah daripada pemuda sing ujug-ujug ahli ibadah karena sebelumnya bertaubat. Karena kenapa? Nabi menggunakan redaksi nasa'a. Cukul, tumbuh. Jadi berarti mulai dari kecil memang begitu. Paham ya? Ya, jadi dari sini bisa kita paham yang lebih baik itu ya mulai dari kecil itu ya tumbuhnya itu dalam kepatuhan dan ketundukan kepada Allah dan Rasul. Tidak ujuk-ujuk patuh. Namanya ujuk-ujuk patuh itu mungkin awalnya dia nggak baik, kemudian bertobat, kemudian menjadi baik. Bisa dipaham ya? Ya, ini lebih utama yang mulai dari kecil itu tumbuh. Mulai dari kecil itu dianya itu biasa beribadah. Ya, karena ya tadi itu Nabi menggunakan kata-kata nasa'a. Nasa'a itu cukul. Jadi mulai dari kecil kan dia tumbuhnya beribadah kepada Allah. Nah, pemuda yang model begini ini nanti yang akan mendapatkan naungannya Allah. Mendapatkan himayah, ya mendapatkan naungan itu makna jauhnya adalah himayah, perlindungan dari Allah. Warajulun dan laki-laki kolbuhu yang hatinya mu'allakun yang bergantung ya digantungkan bil masajid dengan masjid. Nah ini tasbih ini Rek. Kalau dalam bahasa ilmu balaghah tasbih ya. Jadi bukannya laki-laki hatinya digantungkan di masjid, hati ini dicepot terus digantungkan ya mati ya. Tidak begitu. Ini tasbih. Tasbih itu perumpamaan. Diumpamaan apa? Tidak perlu untuk menjadi golongan dari yang mendapatkan perlindungan Allah nanti di hari kiamat. Tidak perlu dan tidak boleh hatinya diambil kemudian digantungkan di masjid. Itu maknanya sampean itu mengartikan secara dohir. Jadi tidak selamanya yang diinginkan makna dohir, terkadang yang diinginkan makna takwilnya. Termasuk ini. Jadi maknai dohir bahaya ini. Kok hatinya dibedel, diminta ke dokter dibedah, kemudian dijomuk, digantungkan masjid. Tidak begitu. Ya. Aduh ya wes. Ya. Ya. Ayo. Ini apa? Jadi sekali lagi ini sebenarnya wajah sibeh ya, tasbih ya, perumpamaan yang mana ingatnya seorang laki-laki itu yang selalu beringat ke masjid itu disamakan dengan itu konadil atau lampu yang digantungkan di masjid itu kan selalu bergantung, ada hubungannya. Jadi makanya di sini ini ada isyarat ya.
Ada isyarah. Apa itu isyarahnya? Tulil mulazamati biqalbihi, yaitu lamanya mulazamah hatinya itu, berhubungan hatinya tadi itu, sekalipun jasadnya berada di luar masjid, tetapi selalu ingatannya itu teringat kepada masjid. Yaitu isyarah dari Nabi mengatakan rajulun qalbu muta'allaqun bil masajid, itu begitu. Makanya di sini kan masjid itu kan dibuat redaksi jamak sama Nabi. Jadi sekali lagi itu ada isyarah kepada kita bahwa laki-laki yang hatinya terus-menerus disambungkan dengan masjid, ya, sekalipun dia berada di luar masjid, itu dialah laki-laki yang nantinya akan mendapatkan naungan Allah. Dan ini dikuatkan, ada hadis, ada hadis yang memperkuat makna ini. Ternyata ada hadis rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid itu ka'annama qalbuhu fil masjid. Ada hadis yang begitu. Seakan-akan hatinya itu berada di masjid. Ya. Ya, ini menunjukkan sekali lagi bahwa yang diinginkan itu adalah memang hatinya yang selalu ingat kepada masjid. Ya, jadi ketika sholat, ini wajibnya sholat. Jadi selalu ingatnya begitu. Ya, jadi ingat bagaimana kewajiban dia ketika memang sudah waktunya untuk dikerjakan seperti sholat. Ya. Pun berikutnya, kelompok yang berikutnya yang nantinya akan mendapatkan naungan itu rajulani, dua pemuda tahabba yang saling mencintai fillahi karena Allah. Finya bimakna takliliyah juga itu. Karena Allah, istima'a alaihi, kumpulnya karena Allah, tafarraqu alaihi, juga berpisahnya karena Allah. Jadi cinta karena Allah itu gimana? Kalau temannya itu gak ngaji, ya bukti cintanya dijak ngaji. Itu berarti cintanya karena Allah. Tapi kalau temannya gak ngaji, kemudian lu seakan dirambek diselimuti, itu bukan cinta karena Allah. Karena nafsu. Karena dorongan, kasihan, dia itu koyoknya ngantuk. Karena nafsu. Kalau karena Allah tuh enggak begitu. Dijak untuk ngaji. Itu bedanya tahabba fillah dan tahabba bukan karena Allah. Karena syahwat, karena kesenangan, gitu. Ya. Istama'a alaihi, begitu juga dia berkumpulnya karena Allah. Ya. Jadi sebab dia berkumpulnya itu ya karena Allah, ya. Ya, tafarrokonya juga karena Allah. Tafarroko karena Allah itu salah satunya ya karena sebab kematian, ya. Itu karena Allah, karena Allah yang mematikan salah satunya, kan begitu. Jadi dua laki-laki yang modelnya saling mencinta karena Allah inilah yang nanti juga mendapatkan naungan. Kemudian rajulun da'u imra'atun, kemudian berikutnya yaitu laki-laki yang seorang perempuan mengajak dia, ya mengajak berbuat tidak baik, ya. Datu hasanin, padahal dia perempuan ini memiliki kebagusan, wajamalin, dan keindahan paras, jadi cantik ngono iku. Tetapi kemudian ketika diajak begitu, si laki-laki menjawab inni akhafullah. Saya ini takut kepada Allah. Ini yang harus sampean garis bawahi. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ya. Ini yang kemudian oleh Imam Nawawi dimasukkan ke bab fadlil apa tadi itu? Ya itu karena takut pada Allah itu,
Ya gitu. Wah, laki-laki sing ngene iku wangel saiki. Ya, yang imannya lebih tebel daripada emannya ya. Ya. Wah, mumpung ono sing nawani eman-eman. Nah, lek kawat lek wis kalah emane daripada imannya. Wa rajulan tasaddaqa bi sadaqatin, kemudian laki-laki yang bersedekah ya dengan sebuah sedekah fa'afaha, kemudian sedekahnya ini disamarkan hatta la ta'lama simaluhu, sehingga tidak tahu tangan kanannya matun fikun yaminu, yang apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ada yang mengartikan, dan ini saya lebih pas ya. Ya, ini adalah majas ini. Majas kan kalau kita artikan dohir kayaknya ya berat. Tangan kanan bersedekah sampai tidak tahu kanan kiri. Padahal kita ngerti tangan itu kan apakah punya sifat seperti tahu dan lain sebagainya. Moton tangan punya mata enggak? Enggak. Itu ada yang mengartikan si maluhu itu istrinya, yaminuhu itu suaminya. Sehingga maknanya kalau bersedekah itu yang nantinya membuahkan dia akan mendapat naungannya Allah itu adalah la ta'lamu simaluhu. Jadi sedekah yang dia lakukan itu dia sembunyikan sampai istrinya sendiri nggak tahu kalau dia bersedekah. Bisa dipaham ya? Nah, dari ini juga kemudian kita bisa ngerti sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah sunnah. Karena sedekah ada dua loh, ada sedekah wajib dan sedekah sunnah. Kenapa kok di sini dibawa ke sedekah sunnah? Karena kita paham sedekah wajib zakat itu yang bagus bukan ikhfa tetapi adalah izhar, dijelaskan. Ini loh aku zakat, enggak apa-apa. Oyong-oyong beras itu enggak apa-apa. Beda dengan sedekah sunnah, itu lebih baik disembunyikan. Jadi kalau nang masjid disembunyikan aja, enggak usah dituduh-tuduhno. Apa maneh duit kertas nek 2000 ya. Ya, gitu ya. Nah, orang yang terbiasa bersedekah sampai kemudian dia samarkan sampai tangan istrinya enggak tahu, itu masuk kategori orang yang nanti mendapatkan naungannya Allah. Wa rajulan dzakarallahu khalian, kemudian laki-laki yang jangan khawatir kalau sebut laki-laki di sini berarti perempuan juga katut. Ikan mau wong lanang tok aku kapan jadi arek wedok. Ini juga katut. Buktinya ada redaksi lain ternyata. La ta'lamu simaluhu itu diganti la ta'lamu yaminuhu matunfiku simaluhu. Ada yang riwayat yang kebalik. Kalau ini la ta'lamu tidak mengetahui tangan kirinya, berarti istrinya, apa yang diinfakkan oleh suaminya yaminuhu. Tapi ada redaksi lain dari hadis, sanadnya itu terbalik. La ta'lamu la ya'lamu simaluhu yaminuhu matunfiku simaluhu. Jadi kebalik. Artinya itu menunjukkan perempuan katut apa enggak? Katut. Paham katut? Ya, karena ada redaksi kebalik. Yang bersedekah sampai tangan kirinya tangan kanannya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kiri. Berarti saya sudah ngomong tadi, tangan kanan itu suami, tangan kiri istri. Kalau disebutkan yaminuhunya dulu, la ta'lamu yaminuhu, berarti yang tidak tahu siapa? Suami. Suaminya tidak tahu matun fiku simalu, apa yang diinfakkan oleh istri. Artinya berarti rojulun itu dia juga maknanya bisa mencakup perempuan. Bisa difaham ya? Karena kenapa kok perempuan itu enggak disebutkan? Karena penyebut laki-laki itu sudah cukup mewakili perempuan. Karena perempuan itu terciptanya dari tulang rusuk laki-laki. Tidak perlu kemudian menyebutkan secara spesifik perempuan. Dan itu sudah makruf terkenal. Tidak perlu assalamualaikum, itu cukup assalamualaikum. Tidak perlu assalamualaikum wassalamu alaikunna. Kunna itu kan perempuan. Tidak, assalamualaikum cukup itu. Hadirin sudah cukup, tidak perlu hadirat. Apa mana ditambahi soal bedah melorot, ya tidak perlu. Hadirin sudah cukup. Kecuali pastinya ketika ada korenah yang
itu spesifik untuk laki-laki. Contohnya ini, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini ada korenah, ini benar-benar laki-laki tok ini, tidak boleh perempuan. Kenapa? Memang perempuan itu kan sholat yang terbaik bagi perempuan di mana? Di rumah, bukan di masjid. Makanya kalau ada korenah semacam ini, kalau ada dalil yang membelokkan dari rajulun itu mencakup perempuan, maka harus kita keluarkan rajulun itu bermakna laki-laki tok tanpa perempuan. Korenahnya, karena ternyata Nabi itu pernah bersabda kalau perempuan itu yang bagus adalah di rumah. Kan gitu loh, Rek. Makanya namanya hadis itu harus ngerti hadis yang lain, karena itu harus disambung-sambungkan. Ya. Makanya lebih baik itu sudah harus pakai ulama yang memang hafal hadis kayak Imam Nawawi, hafal hadis banyak ini. Imam Jalaluddin Asyuyuti sampai dia bergelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu orang yang menghafal 100.000 hadis, hafal. 100.000 wakeh ora. Ngapalno 1.000 meden-meden nih. Ngapalno 40 aja sudah hafal 40. Oh, padahal itu ada janji dari Nabi itu. Kalau hafal 40 insya Allah aman ya, masuk surga. Nek 40 mau sing hafal 100.000, waduh. Aman sekali ya. Itulah hafid itu gelar orang yang menghafal 100. Tapi orang sekarang titik-titik hafid gitu ya. Mas hafid ya. Hafalin 10 ya. Ya. Dan hafid itu kapit mana saja ya. Nah, jadi mensarai sebuah hadis itu sebenarnya kita lebih senang jikalau itu adalah orang-orang yang benar-benar hafal. Karena nanti kalau tidak hafal tuh kacau mengartikan, karena kan setiap hadis itu harus disambungkan dengan hadis yang lain. Paham maksudnya? Dan itu hanya bisa terjadi jika orang itu hafal. Kalau hafal kan gampang, gatuk-gatuk no. Oh ini nggak pas nih, ini harus dikecualikan. Ada taksisnya, karena ada hadis yang bunyinya begini. Ya kayak gitu. Kayak kita mendahulukan hauf. Lah padahal ada hadis la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinudzon billah. Di situ ada hadis disampaikan oleh Nabi 3 hari sebelum meninggal dunia. Jangan engkau salah seorang dari kamu mati temenanan terkecuali dia harus punya husnudzon kepada Allah. Jadi ketika dia ngerti hadis ini, maka khauf itu pasti akan dia tinggalkan dan rojak yang diperbesar ketika dia mau meninggal dunia atau masa sudah sakit ajalnya mendekat. Bisa dipaham. Jadi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hafal hadis. Mereka hafal hadis. Pokoknya sih durung ngapal, yang golek-golek kitab yo gak duwe ya gitu, gimana mau nganu kan begitu deh. Makanya sing enak itu sudahlah ya. Kita sudah memang ndak hafal hadis, sudah sarah-sarah hadis itu pasrahno saja kayak semacam Imam Jalaluddin Asyuyuti yang sudah memang benar-benar cari kitab itu, kan banyak kitab beliau itu. Bagaimana beliau cara mensarai. Pasrahkan saja kayak ke Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bukan Al-Hafidh lagi, tapi beliau adalah Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu orang yang hafal 300.000 hadis. Jadi sudah di atasnya Al-Hafidh. Sudah pasrahkan. Wis pasrah bongkoan saja. Saya tuh terus terang aja banyak mengutip Imam Ghazali. Ya karena saya sudah merasa saya itu gak hafal hadis gitu kan. Saya nggak hafal Quran, sudah menggunakan saja orang-orang yang memang sudah hafal Quran, sudah hafal hadis begitu banyak, karena pemahaman beliau ini insya Allah tidak mungkin keliru. Dan itu sudah diperkuat kan. Dulu tuh ada orang yang mengatakan Ihya itu karangan yang banyak memuat hadis-hadis doa itu. Sampai akhirnya kemudian orang ini dilaporkan. Setelah dilaporkan itu orang ini mencaci maki memang Ghazali lah ya. Kemudian satu ketika dia tuh bermimpi didatangi oleh Rasulullah,
Kemudian Imam Ghazali madul. Wong iki nabi yang katanya saya dikatakan begini, saya enggak berdasarkan dalil dari sampean, enggak berdasarkan hadis dari sampean. Iya, kamu begitu kata Nabi. Iya Nabi, itu banyak hadis dhaif yang dipakai. Begitu. Akhirnya kemudian oleh Nabi itu, karena Imam Ghazali dituduh berkata bohong terkait hadis dari Nabi itu. Bukan hadis Nabi, tetapi dikatakan hadis Nabi. Kan hadis dhaif kan begitu. Orang sama Nabi dipecut orangnya, dipecut ke gere sampai dia kaget terbangun, dan betapa kagetnya lagi ketika dia terbangun bekas cambuk dari Nabi itu masih ada di punggungnya. Langsung dia pagi-pagi langsung menuju rumahnya Imam Ghazali. Tapi sebelum dia ngomong, langsung Imam Ghazali ngomong, ojo ngomong sing mambengi ya meneng wae. Begitu. Artinya apa? Imam Ghazali juga mukasafah sudah tahu mimpinya orang tersebut yaitu dihukum oleh Nabi dengan dipecut ke gere. Bisa dipaham. Jadi Imam Ghazali bukan orang sembarangan. Ya. Penak sing model gini ini. Karena beliau itu sudah hafal banyak hadis, jadi bisa mengaitkan hadis ini sama hadis yang lain. Sing hafalnya hadis dapat hafal hanya membaca, dapat membaca yang kitabnya baca terjemahannya. Ya ojo megaya enggak mau kola Ghazali, enggak mau kola Imam Suyuti. Karena itu nanti berbahaya gitu loh, karena pengertian apa namanya itu hadisnya itu bisa berbahaya. Hadis itu menginginkan majas tapi diartikan dohir, kan berbahaya. Dan itu pernah terjadi. Ya bukan hanya sekarang, jadi zaman Nabi itu banyak terjadi. Yang lucu itu yang kemarin saya ceritakan sampai itu, ada orang yang berpuasanya itu, makannya itu terus makan aja, dengan dia kemudian membuat di tangannya dikasih gelang warna putih sama gelang warna hitam. Kan fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul al-haital aswad minal haital abyad, kan gitu. Ya kan sampai jelas bagi kamu benang apa? Di dalam Quran itu loh benang merah, apa bukan benang merah itu. Benang merah adalah jas merah. Benang putih sama benang hitam. Nah itu sehingga ketika mau makan tuh dia kasih karet di tangannya itu, didelok aku sik samar, dia tetap makan. Kalau sudah jelas, oh ini ketok yang hitam dan ketok yang putih, akhirnya dia baru berhenti. Nabi menunggu karena dia memaknai dohir. Padahal itu yang diinginkan adalah makna takwilnya, makna jauhnya. Makanya kemarin saya sudah ngomong, malaikat Jibril turun, hanya bawa satu lafaz saja. Minal fajr, ya itu saja yang dibawa. Jadi malaikat Jibril itu pernah bawa wahyu yang isinya itu hanya tuwiti minal fajr. Ya gitu gara-gara salah paham dari ini. Artinya sahabat Nabi yang dikenal sebagai orang yang adil itu ternyata bisa salah paham, apalagi anak kita. Ya, bukan benar paham, salah paham teman ya. Gitu loh, ya. Pun terakhir warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, dan laki-laki yang zikir ingat kepada Allah dalam keadaan sepi, fafadat ainahu, kemudian mili airnya. Mili apa? Air matanya itu loh ya. Nah, ini harus sampean paham ya. Apa namanya? Fadot itu mili itu diidofahkan fafadot ainahu ya ke mata, itu menunjukkan apa, diisnatkan ya, diisnatkan kepada ainahu itu. Mili diisnatkan digandengkan dengan ainahu itu menunjukkan mubalaghah. Kalau dalam bahasa ilmu mubalaghah nemen ya. Jadi fafadot ainahu, nemen dalam dia menangis, dan ini menjadi penyebab laki-laki itu nanti akan dimasukkan dalam naungannya Allah. Yang tadi naungan itu apa yang makna yang tepat? Makna terjauh apa makna terdekat? Makna jauh.
makna takwil yaitu berupa himayahnya Allah, berupa perlindungannya Allah. Jadi ojo diartikan payung. Sampeyan artikan payung, sak piro gedene payung ya. Tapi kalau diartikan himayah, perlindungan, wah itu kan bisa luas. Ya. Ya, bisa luas kalau perlindungan. Itu nggih. Pun sallallahu wabarakatuh.